Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali kita ketemu dengan Anu Podcast. Anu Podcast ini adalah salah satu media informasi yang disiarkan dari Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tinggi Moncong dan Kabupaten Goa, Sulawesi, Indonesia tentunya. Hari ini kita sangat bangga sekali bertemu dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa di Kecamatan Tinggi Moncong, Goa pada umumnya. Beliau banyak bercerita tentang pejuang-pejuang tentunya. Ini sih kita masih keep ini Om Rudi. Betul, ya. Sebelumnya saya kasih kenal kembali, saya Arsir Hamzah. Saya UDM. Ya, di tengah-tengah kita Om Rudi. Hadir tokoh masyarakat kita, ya, kebanggaan kita, ya, panutan kita dan teladan kita. Ya. Salah satu anak keturunan dari para pejuang terdahulu kita. Ya. Bapak Haji Hairul Muin Fataulah. Ya, biasa kita panggil Fataulah. Ya, Om Rudi, yang pastinya kalau kita bercerita tentang pejuang, kalau kita bercerita tentang Tinggi Moncong, bercerita tentang kemerdekaan ini, banyak hal-hal tidak cukup waktu satu hari bahkan kita bercerita tentang itu, tentang bagaimana merebut kemerdekaan, berapa orang yang sudah mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan bangsa ini. Suka duka perjuangan Suka duka terdahulu kita. Dan saat ini kita sudah menikmatinya. Ya, betul. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita supaya itu tidak menjadi cerita ya. Bukan cuma cerita dongeng pada saat anak mau tidur bahwa dulu itu nenekmu seperti ini, dulu itu jangan ada cerita, bahkan ini cerita dongeng, tidak boleh. Ini adalah cerita nyata yang kita rasakan sampai hari ini, bahwa perjuangan orang tua kita, para pendahulu kita itu mengorbankan jiwa. Nah, semuanya bahkan. Malino adalah kota perjuangan. Ya. Jadi kita dengan adanya podcast ini kita mengharapkan bahwa Malino bukan hanya dikenal sebagai objek wisata, betul, yang diperkenalkan panorama alamnya. Ya. Namun sudah semestinya kita harus memperkenalkan juga bahwa Malino adalah kota sejarah yang layak untuk dipublikasikan. Hari ini saya pakai nuansa-nuansa. Iya. Ya, dengan Bapak narasumber juga. Kita juga gagap sekali. Kita menyita waktunya di hari Om Rudi. Menyita waktunya beliau di sela-sela kesibukan. Demi kita semua. Iya, kita semua. Demi masyarakat Tinggi Moncong, masyarakat Goa, Sulawesi tentunya. Indonesia lah ya, Om Rudi. Nah, apa yang menarik dari kita berbicara masalah sejarah, Om Marsil? Ya. Saya pribadi tertarik dengan serangan umum Malino, kan? 18 Desember. 18 Desember. Iya, 18 Desember. Jadi tahun 18 Desember tahun 1946 terjadi namanya serangan umum Malino. Jadi bukan saja di Jogja itu ada serangan umum. Ya. Di Malino pun juga ada serangan umum. Oh, serangan umum. Iya, yang dilakukan oleh para pejuang. Mungkin nanti akan dijelaskan dari narasumber kita kenapa bisa terjadi serangan umum. Kalau di Malino apa namanya itu? Ada Kris ya, apa namanya? Iya, Kris. Nanti sebentar dijelaskan sama beliau, Om Marsil. Iya. Saya sebelum kesini sempat baca-baca searching. Ya. Oh, kalau dulu ada Kris, tapi hari ini yang saya tadi cuma sepotong-sepotong. Iya. Nah, sebentar kita akan dengarkan Ada Kris, ada Lapris gitu kan? Ya. Ya. Jadi semua itu ada sebetulnya satu kesatuan, Om Marsil. Ya. Cuma daerah kekuasaan perjuangannya beda-beda. Ya, betul. Jadi Ya, tanpa menunggu lama, Ya. mungkin Bapak Hairul Muin, kita ingin bertanya bahwa kenapa bisa terjadi serangan umum di Malino tanggal 18 Desember 1946 itu. Mungkin ada yang melatar belakangi atau kenapa bisa terjadilah serangan umum itu. Ya, dan bisa mungkin dijelaskan saat sekarang ini. Boleh, silakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi saya secara pribadi yang telah kita berikan penjelasan tentang serangan umum Malino pada tanggal 18 Desember 1946. Saya sebenarnya merasa sangat risih kalau dipanggil ke saya ini masyarakat biasa saja, pensiunan seorang pegawai negeri yang memang
sedikit tahu tentang perjuangan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat di Malino dan sekitarnya. Utamanya dalam rangka mempertahankan proklamasi. Sebelum saya lanjut, saya mengajak dulu kita semua bersama-sama kirimkan Al-Fatihah kepada para pahlawan semua bangsa, utamanya yang gugur pada saat atau akibat daripada penyerangan Malino. Jadi ada yang gugur pada saat penyerangan, ada yang gugur setelah penyerangan karena tertangkap oleh musuh dalam kandang. Di mana pahlawan ini sebenarnya dimakamkan di 4 makam pahlawan. Antara lain yang menjadi makam pahlawan kabupaten, yaitu makam pahlawan Romal Lompoa di Kecamatan Pontemoran. Itu dimakamkan di Manggirangi yang gugur pada tahun 1906, tapi dia itu dieksekusi Belanda akibat karena imbas daripada serangan Malino ini. Dan sebentar saya akan jelaskan. Termasuk makam pahlawan yang ada di Benteng Tinggi Malino yang alhamdulillah baru saja diresmikan oleh Panglima pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Yang ketiga, makam pahlawan Bumi Indah yang ada di Tombolopao yang diresmikan oleh Panglima juga di Kodam 14 pada tanggal 25 Januari 2014 yang lalu. Dan ada lagi satu makam pahlawan di Kabupaten Sinjai, ya, yang namanya itu makam pahlawan Mapaula, tepatnya itu di Manipi. Itu juga adalah akibat daripada serangan Malino ini. Mari kita bersama-sama mengirimkan Fatihah kepada almarhum, mudah-mudahan amal bakti almarhum para pahlawan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saya memang ada referensi untuk membicarakan ini peristiwa yang terjadi di Malino. Karena pada saat saya bertugas di Malino, kami ini sebagai pegawai negeri pernah tugas di Malino kurang lebih 9 tahun, 10 tahun malah. Jadi jabatan saya waktu itu mulai dari tahun 1993 sebagai kepala kantor camat Tinggi Moncong, dan sekarang ini istilahnya sekjam. Saya sekjam mulai dari tahun 2000, mulai dari 1993 akhir, bukan 1983 di Tinggi Moncong ini sampai 1993. Jadi 2 tahun saja. Jadi saya terangkat sebagai kepala kantor itu tanggal 1984. Jadi saya sekjam dan kepala kantor itu kurang lebih 9 tahun. Pada saat itu kami juga sebagai ketua organisasi pemuda. Ya. Ketua BP KNP Kecamatan Tinggi Moncong selama 3 tahun saya jabat. Pada saat kami menjabat ketua BP KNP di Tinggi Moncong, mulai dari tahun 86, kami dengan kerjasama dengan semua OKP yang ada, AMPI, BPM, FKPPI Tinggi Moncong ini, itu melakukan suatu kegiatan yang namanya Napatilas Pejuang. Napatilas Pejuang yang bergerak di Malino dan sekitarnya ini untuk menyerang kubu pertahanan Belanda yang ada di Malino. Apa sebabnya ini mau direbut? Ini ya sebentar saya akan ceritakan. Di situ kami laksanakan Napatilas mulai tahun 85 sampai tahun 90.
Jadi 5 tahun itu kami laksanakan. Disitulah kami banyak interaksi dengan para pelaku-pelaku sejarah. Yang langsung ini. Ya. Baik penyerangan Malino maupun penghadangan aspiran kontrolir yang ada di Purbalea. Yang dikenal Tom Petro Yang itu. dikenal itu Tom Petro, yang peristiwanya itu tanggal 17 Desember 46. Di sana Tom Petro itu alhamdulillah berhasil diselesaikan sama masyarakat yang ada, masyarakat dari distrik Tumpulopao. Jadi pada saat itu kami banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh pejuang, antara lain Abdul Rahman Nompok, Karim Parigi. Selanjutnya dengan Karentea. Karentea ini adalah adik dari Karim Pado. Ya. Termasuk teman-teman Karim Parigi yang berjuang di Malino ini, antara lain ada namanya Salim Senen, Patawiri, ada namanya Salman Liwa, ada namanya Pak Mahmud Kodo. Itu kami berinteraksi. Setiap kami akan lakukan dapat tilas, itu kami suruh dia cerita tentang mereka cerita perjuangannya sebelum ke Malino, selama di Malino, dan pasca penyerangan di Malino. Termasuk saya berinteraksi dengan anak tertua dari para Karim Pado yang tahu persis ini peristiwa utamanya penghadangan di Purbalea itu. Jadi disitulah yang menjadi referensi bagi saya, sampai saya berani juga untuk menyampaikan apa yang terjadi di Madinah pada saat penyerangan kubu pertahanan Belanda yang ada di Madinah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang saya menjelaskan juga di sini, kenapa ini sampai ada perjuangan di Madinah. Ya. Jadi kita tahu bersama bahwa proklamasi kemerdekaan itu yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyarakat Indonesia sudah gembira bahwa ini kita sudah merdeka setelah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dan 3 tahun setengah oleh Jepang. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kegembiraan itu sesaat. Karena ternyata Belanda ini masuk kembali ke Indonesia ini yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, membonjing sama tentara sekutu. Ya, membawa sekutu. Iya, jadi bukan membawa sekutu, dia ikut sama sekutu. Karena pada waktu itu kan terjadi Perang Dunia Kedua. Ya. Perang Dunia Kedua ini intinya itu Jepang hancur. Ya. Jepang hancur dengan bom Hiroshima, Nagasaki dan Hiroshima. Menyerah tanpa syarat ini Jepang sama sekutu. Di mana sekutu ini yang paling banyak tentara sekutu itu adalah dari Inggris. Bahkan panglima yang masuk di Indonesia itu Inggris. Panglima dari Inggris, namanya Letnan Jenderal Malabi. Yang gugur itu yang ditembak sama pejuang di Jembatan Merah Surabaya. Ada pahlawan yang diperingati. Iya, diperingati dengan Bung Tomo itu. Iya. Jadi ternyata ini Belanda masuk. Ya. Belanda masuk membonceng pada sekutu dengan nikahnya. Nikah itu Nederlandse Indische Sipil Administrasi. Jadi pemerintahan sipil Belanda ini ikut sama sekutu. Yang intinya itu dia ikut mau menjajah kembali Indonesia. Menjajah kembali. Tidak mengakui ini kemerdekaan Indonesia. Dia mau menjajah kembali Indonesia. Karena memang dia ini tinggalkan Indonesia pada tahun 42 karena kalah sama Jepang. Sekarang ini Jepang ini kalah sama sekutu, dia masuk kembali karena dengan alasan ini punya wilayah jajahan. Ini adalah jajahan saya. Belum ikhlas melepaskan Indonesia dari jajahan. Ya, jadi pada saat itu tentunya para pejuang-pejuang kita itu melawan, tidak mau menerima, terbukti tadi dengan adanya perlawanan yang sangat heroik itu dengan 10 November 45 di Surabaya. Ya, itu kan kita kenal semua. Termasuk ini sampai ke Makassar. Sampai di Makassar juga ini para pemuda-pemuda ini menghimpun kekuatan untuk melawan karena dia tahu pasti ini akan masuk juga di Sulawesi Selatan, pasti akan datang di Makassar. Jadi dia bentuklah organisasi laskar pejuang, antara lain itu yang pertama namanya PPTI, Perhimpunan Pemuda Nasional Indonesia.
ada KRIS, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi. Terus ada Harimau Indonesia, ada Gerakan Pemuda Bajeng yang kemudian berubah menjadi Dipan Bajeng. Di daerah-daerah juga membentuk kekuatan-kekuatan untuk melawan ini. Di lain pihak, ada tokoh pemuda di Makassar yang namanya Walter Robert Mungisidi. Itu mengadakan gangguan kepada kubu-kubu pertahanan Belanda yang ada di Makassar. Karena memang ternyata ini Belanda sudah masuk di Makassar. Tansinya itu di daerah Matuani, termasuk di Jalan Rajawali sekarang. Itu semangat kebangsaannya ini, semangat patriotismenya ini, seorang pemuda ini namanya Walter Robert Mungisidi. Itu setiap malam dia teror itu Belanda, dia teror dengan teman-temannya. Di mana teman-temannya ini masih sangat muda semua. Dia masuk dalam organisasi kepemudaan ini, awalnya dia di PPNI, kemudian dia ke KRIS, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi. Antara lain ini teman-temannya sudah ada Abu Prof Denongko yang masih sangat muda pada saat itu. Iya, masih sangat muda pada waktu itu. Ada namanya Salim Senen, ada nama Salma Liwan, Sangkala Liwan. Itu setiap malam dia ganggu ini. Ya, dia ganggu Belanda, dia teror. Tapi pada siang hari, ya Belanda lagi, dia lagi yang sembunyi. Puncaknya di sini, kan kita tahu bersama bahwa Belanda ini setelah dia masuk dengan nikahnya ini, dia melakukan beberapa kali konferensi. Antara lain pertama itu namanya konferensi Linggarjati. Konferensi Linggarjati itu ada perwakilan dari Belanda, bukan Gubernur Jenderal Belanda, karena Belanda sudah menetapkan ini Gubernur Jenderal setelah masuk bersama Sekutu ini, dia sudah mengangkat Gubernur Jenderal dia membentuk pemerintahan. Kan Dika kan? Membentuk pemerintahan. Jadi diadakan konferensi Linggarjati di Jawa Barat itu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Itu Belanda hanya mengakui kemerdekaan hanya Jawa dan Madura. Di luar Jawa itu masih belum merdeka. Sulawesi belum merdeka, Papua iya. Puncaknya ini adalah konferensi Malino. Konferensi Malino ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 25 Juli. 25 Juli 46. Ini di hari langsung oleh Panglima, sama Gubernur Jenderal Belanda. Gubernur Jenderal Belanda yang hadir. Van Mook. Ini dilaksanakan di sebelah itu di sekarang ini gereja Ospada, Jalan Ospada. Sekarang ini gereja Ratna Miriam. Itu dilaksanakan dan itu sudah ada di YouTube. Bisa kita buka YouTube itu juga bisa lihat. Di sini tambah pemuda-pemuda ini tanpa melakukan perlawanan ya. Karena Malino ini memang tujuannya di konferensi Malino adalah kan negara kita berdasarkan undang-undang dasar kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini dah rubah. Dia mau ini Belanda ini dengan dikanya ini membentuk negara Indonesia ini negara bagian dalam bentuk federasi. Dalam bentuk federasi. Bahkan di Malino ini tujuannya di Malino ini untuk membentuk negara boneka Indonesia Timur dan berhasil. Di Malino mau dibentuk negara boneka. Berhasil. Di konferensi ini itu berhasil. Yang diikut ini juga perlu. Perlu adik-adik tahu dan pemirsa tahu. Jadi yang ikut ini pada konferensi Malino ini itu tokoh-tokoh yang berpihak kepada Belanda. Tokoh-tokoh. Jadi ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Minahasa, ada dari Papua, ada dari Ambon, ada dari Bali, Kalimantan, ada dari Kalimantan Barat, Selatan, bahkan ada dari Bangka Belitung. Itu yang pro kepada Belanda. Yang mau buat negara Indonesia Timur. Artinya mau merubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Bagian dalam bentuk federal. Itu yang ikut. Yang menarik di sini ada salah satu raja yang tidak menerima. Raja Bone. Tidak menerima. Dia tidak menerima. Dan dia tidak mau diajak untuk hadir bersama ini di Malino. Di konferensi Malino. Apa yang terjadi pada saat itu Raja Bone yang dimopanyuki itu diberhentikan, dicopot langsung.
diganti sama raja lain, saya tidak usah sebutkan namanya. Dan itulah yang ikut konferensi Malino. Bahkan Raja Bone yang diangkat oleh Belanda itu menjadi akhirnya menjadi ketua adat tinggi Sulawesi Selatan deh. Nah, di sini pemuda-pemuda tambah marah karena Andi Mapanyuki ini ditangkap kemudian diasingkan di penjara di Toraja di Rantepao. Pemuda ini tambah marah ya. Nah, yang menarik juga pemuda-pemuda yang ada di Makassar dengan laskar-laskar yang ada pada saat itu tahu ini diadakan konferensi Malino, diadakan juga rapat di Takalar di Pulau Bangkeng. Dia panggil semua ini organisasi laskar-laskar pemuda, laskar-laskar pejuang masyarakat ini yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya ini lebih khusus lagi yang ada di Makassar untuk adakan rapat di Takalar bersamaan dengan acara konferensi Malino. Konferensi Malino 15 sampai 25 Juli 46. Rapat dilaksanakan di Takalar ini pada tanggal 17 Juli 46. Nah, jadi semua ini laskar-laskar berhimpun bahwa lebih kita bersatu. Dan kita bisa bergabung dalam satu laskar yang lebih besar, induk daripada laskar-laskar yang ada ini. Yang saya sebutkan tadi, Harimau Indonesia, Kris, Pambaje, dari Kris Muda Mandar, dari Laptur, dari Jeneponto, dari Bulukumba, hampir semua ada. Bergabung di Takalar, bergabung di Takalar. Membentuk suatu organisasi sekarang namanya Lapris. Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi. Laskar. Ini disepakati juga mengangkat panglima pada saat itu, Ranggong Den Romo. Ranggong Den Romo. Dan sekretaris sebagai panglima Lapris. Panglima Lapris. Dan disepakati juga pada waktu itu Walter Robert Mungsidi sebagai sekretaris daripada sebagai sekretaris Lapris. Di sini Belanda juga lihat, ini ada perlawanan-perlawanan. Ya, ada pergerakan. Ada pergerakan-pergerakan. Dan ada pergerakan-pergerakan perlawanan ini, Belanda juga menambah kekuatannya ke Malino, ke Makassar. Makassar ya. Jadi sebagian itu semua dari Surabaya, dari Jakarta, ditarik ke Makassar. Kekuatannya ini. Nah, pada saat itu laskar-laskar pemuda yang ada di Makassar, khususnya yang ada di Goa, di Jongaya dulu Goa. Yang di Jongaya. Kan Goa. Ya, betul. Nanti tahun 71 baru masuk kota Makassar. Bahkan pusat kerajaan Goa itu akhirnya itu di Jongaya. Iya. Jadi pada saat itu karena laskar-laskar ini tahu bahwa kita ini makin terdesak karena ditambah kekuatan ya. Maka pimpinan Kris Makassar yang berkedudukan di Jongaya, di Goa, itu mengadakan pertemuan bahwa ini kita harus tidak aman. Ada tempat basis baru ini kita harus bangun nih. Karena semua tempat-tempat persembunyian kita sudah tahu. Yang ada di Makassar, yang ada di Goa, yang ada di Goa Barat, yang ada di Goa Selatan sampai ke Pulau Bangkeng itu sudah tahu. Belanda ini sudah tahu. Maka pada waktu itu Kris yang dipimpin oleh Hasan bin Tahir memutuskan bahwa kita harus bikin suatu tempat baru menjadi basis perjuangan kita untuk melawan Belanda. Dan yang paling aman pada waktu itu adalah Malino. Iya. Kebetulan ini ada Kris ini yang tahu persis juga keadaan, karena memang bapaknya adalah salah satu tokoh yang ada di Parigi ini, ada di Parigi. Dan dia menyampaikan kepada Ranggong Den Romo kepada Hasan Tahir kalau misalnya memang di Malino ini yang disuruh utus ke sana. Ya, jadi singkat cerita, maka diutuslah 2 orang utusannya ke Goa Timur ini. Goa Timur khususnya di 2 distrik ini, distrik Parigi dan distrik Pau. Ini distrik Parigi ini kan Malino, masuk Malino. Iya, Malino. Pusatnya itu dulu yang didatangi ini adalah tokoh adat yang kita maksud tadi itu tokoh adat ayahannya daripada Abdul Rahman Den Nompo. Namanya Sulaiman Den Jarum, Sulaiman Keren Jarum. Itu rumahnya di Lim 2.
Jadi diutuslah 2 orang. Yang pertama namanya Sangkala, yang kedua namanya Samiun. Ya. Samiun. Ada jalan Samiun di Makassar itu. Di sini juga ada. Ada juga. Kalau di sini itu nanti saya. Ya. Itu saya tugas itu hasil daripada dari itu sampai ada jalan Samiun itu hasil daripada napak tilas kita dulu. Ini harus ada itu. Termasuk itu jalan yang mengarah ke Tombolok. Karempado. Ya, itu dari karena memang di sana peristiwanya kan. Jadi diutuslah 2 orang. Sangkala ini menemui Sulaiman Karenjarun di Limbua. Samiun ini langsung ke Tombolok menemui tokoh juga di sana, tokoh adat yang sangat berpengaruh pada zamannya. Sama ini pengaruhnya kedua-duanya ini. Yang pertama ini kalau Sulaiman Denjarung itu selain tokoh adat, dia sebagai imam distrik Parigi. Jadi dia katakanlah dia ini agama. Kalau Karempado itu tokoh juga yang sangat disegani juga pada saat itu dan banyak pengikutnya. Rupanya ini Kris ini sudah dapat informasi bahwa ini 2 tokoh yang kita datangi. Alhamdulillah sampai ke Karenjaru di Limbua itu diterima baik. Itu pada bulan Agustus 46. Agustus ini. Agustus 46. Satu tahun pas setelah proklamasi. Iya. Jadi Sangkala ini menghubungi Sulaiman Karenjarung. Samiung ini dengan alasan bahwa Samiung ini istrinya orang Tombolok. Iya. Tepatnya itu orang Dataran. Ya. Jadi pas Samiung ini ada salah seorang dokter dulu itu anaknya dosen di Unas namanya Dr. Najamuddin. Dan dia itu barangkali dokter pertama dari Dataran Tinggi di sini. Betul. Ya. Dr. Najamuddin anaknya. Prof Najamuddin. Dr. Najamuddin, Profesor Dr. Najamuddin. Ayahandanya itu. Ibunya ini Prof. Najamuddin ini istrinya Pak Samiung orang Tombolok. Tepatnya itu orang Dataran. Ya. Jadi dia yang diutus ke sana sampai di Tombolok, dia tanya ipar-iparnya di sana, siapa ini yang kira-kira bisa ini menghimpun kita untuk mengadakan perlawanan. Disampaikanlah sama saudara-saudaranya ini ipar-iparnya Pak Samiung yang ada di kampung Dataran namanya. Ya, ada. Itu jaraknya dari sini kurang lebih 2 kilo dari Dataran namanya Deli Pompong. Siapa namanya? Karempado. Ternyata Samiung ini tertarik karena memang dia sudah kenal dari dulu ini namanya ini Karempado ini. Maka didatangilah. Alhamdulillah sampai datanglah ke rumahnya Karempado, sampai ke sana Karempado menerima baik juga. Karena memang Karempado ini pernah memang dia dipenjara sama Jepang pada tahun 40. Ini penjelasan langsung dari anaknya ini, dari narasumber juga dari anak pertamanya yang baru saja 2-3 tahun. Itu pada tahun 1940 itu dia ditangkap sama Belanda dengan tipu muslim, dibawa ke penjara Balanipa karena satu peristiwa juga di Manipi itu di Tasoso, di atas namanya itu Tasoso di Gunung Pera sekarang itu ada Belanda di sana yang dibunuh. Belanda asli yang bikin perkebunan di sana, perkebunan bunga-bunga dan lain-lain. Nah ini dicurigai lah ini Karempado ini, pasti dia ini yang suruh bunuh ini. Karena memang dia itu selalu antipati dengan Belanda. Dia selalu lawan itu pamandanya. Karena paman dari Karempado itu Arum Manipi, kepala distrik Manipi. Jadi waktu itu Karempado masih tinggal di Manipi. Makanya saya katakan tadi itu ada juga makam pahlawan di Manipi. Karena ayahandanya di Karempado juga dihabisi sama pasukan Sterlina di makam pahlawan. Saya persingkat, Karempado terima baik juga, diterima. Dan akhirnya singkat cerita, kedua tokoh ini diangkat menjadi ketua KRIS. Jadi kalau Karenjarung sebagai pimpinan KRIS Gua Timur khusus di kecamatan khusus di distrik Parigi, ya. Karempado pimpinan KRIS khusus di distrik Pau, distrik Pau dulu namanya, distrik Pau. Alhamdulillah, gayung bersambut deh, diterima. Akhirnya pada waktu itu setelah diterima, bikinlah kekuatan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sudah disampaikan. Maka pada sekitar awal-awal September di Limbua ini diadakan rapat.
termasuk di Tombolok. Jadi semua tokoh-tokoh adat, kalau di Parigi ini hampir semua kepala kampung kompleks itu hadir dalam rapat itu. Bahkan dihadiri langsung juga oleh kepala distrik Parigi. Karena Parigi namanya Mapetang Kadenrani. Mapetang Kadenrani. Hadir di situ, jadi hadir beberapa hampir semua dan tokoh-tokoh masyarakat ya. Yang sebagian besar itu adalah keluarga sendiri daripada Karenjarung ya. Ada suku satu kalinya, ada kemanakannya, ada iparnya, mengadakan rapat, termasuk ada dari distrik tetangga rapat. Di situ dirapatkan bahwa ini Malino kita harus. Tapi sebelumnya itu kita perlu latihan dulu. Ya. Perlu mengumpulkan senjata. Ini bulan 9. Bulan 9. September ya. Iya. Termasuk di Tombolok. Iya. Jadi kalau di Malino ini, di rumahnya Karenjarung, di Limbua, itu yang mendampingi Karenjarung ini, karena dia sudah berpengalaman ini di Kris dari Makassar, dia dari 7 pimpinan Makassar, itu namanya Sangkala. Pada waktu yang bersamaan, di Tombolok Pau juga di rumahnya Karempado, di Lembang Pau namanya Sapotoaya, itu diadakan juga rapat. Karempado itu didampingi oleh Samiun tadi. Hampir semua juga tokoh-tokoh di sana, termasuk galaran-galaran istilahnya kalau di sana. Ya, kepala kampung kompleks hadir. Nah, ditambah ada lagi 3 dari Sinjai Tengah, dari Manipahoy. Itu adalah sepupu dari Karempado dan ipar dari Karempado. Sepupu sekaligus ipar. Itu 3 bersaudara. Ada namanya Andi Muhammad Ali, Andi Muhammad Saleh, di Haji Abdul Haid. Itu ikut juga rapat ya. Jadi yang dibicarakan intinya pada waktu itu, Malino harus diserang. Apa sebabnya diserang? Itulah keputusan dari pimpinan Kris di Makassar bahwa kita harus rebut. Apa sebabnya ini kita harus rebut? Karena ternyata ini Belanda pada saat konferensi Malino, untuk mengamankan konferensi Malino ini, dia tempatkan satu peleton Knil ya, Di Malino. Di Malino. Knil ini adalah angkatan darat kerajaan Belanda. Itu bermarkas di sebelah di Dolok. Oh Dolok, sekarang Wisma Dolok. Di Jalan Endang sekarang ya. Ya. Dan KM. Itu KM apa? Kunikle Marine. Angkatan Laut dia, Angkatan Laut kerajaan Belanda. Itu markasnya di KPK. KPK yang sekarang SMP. SMP. KPK yang sekarang ini SMP. Saya potong sedikit Pak Kak. Berarti Belanda ini di Malino ini berarti ada beberapa tempat, ada di Jalan Endang, di sekarang Wisma Dolok, ada di KPK sekarang SMP. Berarti itu markas-markasnya Pak Kak. Dan itulah yang jadi sasaran. Kalau Pasanggerahan Tempat istirahat. ya memang tempat istirahat. Tempat istirahat, dan di sana itu ada memang itu untuk gubernur Belanda. Artinya gubernur itu yang ada di Makassar, memimpin di Sulawesi ini, Sulawesi Selatan khususnya. Makanya itu ada namanya di sana rumah 9 dengan rumah 10. Itu yang di belakang. Iya. Rumah 9 itu untuk sekretarisnya ini, untuk wakilnya ini governor Sulawesi. Yang satunya itu adalah sekretarisnya, yang rumah 9. Jadi Pasanggerahan, tapi itu tempat bukan markas. Tempat istirahat dia. Tempat istirahat. Termasuk ini yang konferensi Malino itu di situ. Cuma tempat meetingnya itu di Ratnamirep. Ini mungkin timbul juga pertanyaan, kenapa sampai di sana? Iya betul. Itu memang gereja, tapi tempat yang dianggap paling representatif pada saat itu hanya itu. Yang bisa menampung sekian banyak orang. Berarti dari dulu Ratnamirep itu Sudah gereja. memang gereja. Kan Belanda Katolik. Jadi tempat istirahatnya ini harus ada gereja. Jadi inilah 2 tempat ini yang jadi sasaran. Jadi keputusan lah di Limbua dengan dari Tombolok. Kita harus latihan. Ya. Dan itu akan didatangkan itu anggota-anggota Kris yang dari Makassar lagi untuk melatih. Jadi pada saat latihan mungkin belum memakai senjata, masih bambu runcing. Masih pemberuncing. Ya. Karena yang dipikirkan ini rapat, sebelum kita menyerang ini kita harus latihan dan kita berusaha merebut senjata. Makanya mau diserang Malino. Ya. Yang 18 Desember ini. Iya. Jadi keputusan rapatnya begitu. Di 2 tempat. Tombolok Pau juga begitu.
Dua tempat dengan tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Ya. Karena memang asalnya ini perintah dari satu, Ya. dari pusat, dari pimpinan KRIS yang ada di Goa, yang ada di Jogja. Ya, katakanlah di Makassar, tapi sekarang dulu itu Masih Goa. Goa. Ya. Apa sebabnya ini sebenarnya KRIS ini di Hasan bin Tahir ini? Disitulah sakit hati sekali karena rajanya ini, karena perlu Anda tahu bahwa itu Andi Makpanyuki itu anaknya Raja Goa, anaknya Raja ketiga, dan dia tinggal di Jogja. Kalau tidak salah yang sekarang Panglima, cucu langsung. cucunya langsung Cucu langsung dari langsung ya, dari Makpanyuki. Makpanyuki. Bapaknya di Panglima namanya Bursawa. Ya, jadi satu komando dan satu kegiatan. Maka dia dilakukan latihan-latihan. Siapa yang melatih ini? Itu adalah orang-orang KRIS yang dikirim dari Makassar. Pada bulan Oktober, kalau bukan Oktober, November, itu datang seorang tokoh pejuang yang gagah berani dan memang orangnya gagah, tinggi, besar, putih, namanya Endang. Raden Endang. Ya. Oh, jalanan itu jalan di depan Ya, komersil. itu jalan. Ternyata. Jadi ini Endang ini bekas Heiho Itu dari Jepang. dari Jepang. Jadi dia bekas Heiho. Jadi waktu Heiho itu dia dibawa ke Makassar. Tapi setelah ada pergerakan dia bergabung dengan kalau saya tidak salah Harimau Indonesia. Kalau bukan KRIS. Karena KRIS ini yang khusus naik. Jadi pada awal Oktober itu naiklah ini Endang melatih. Dia ditemani oleh beberapa pejuang anggota KRIS ini, antara lain Abdul Rauf Denompo. Tapi dia pertama itu dia sama-sama namanya Rashid Napak. Rashid Napak ini dari Mangasa. Jadi dia sama-sama Rashid Napak naik, kemudian disusul oleh beberapa pemuda lain ini dari anggota KRIS ini. Abdul Rauf Denompo, Dwi Dengago, Tawiri, Salim Seneng, Daud Sija, Mahmud Kodo, dan beberapa orang. Termasuk Sabiun ada juga karena dia kembali naik lagi. Akhirnya ini dia melatih. Jadi dibagi dua ini, sebagian ini ke masuk Donggolo melatih. Kalau Endang di sini, bahkan pada waktu itu Endang disepakati dia Panglima ini untuk menyerang Malino. Iya. Jadi diadakan latihan di Limbua. Ya, jadi mulai bulan November itu sudah diadakan latihan pemuda-pemuda dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sebentar itu akan muncul itu tokoh masyarakat karena saya akan sampaikan itu yang gugur pada saat penyerangan dan setelah penyerangan tertangkap. Jadi sebentar itu akan tahu siapa. Jadi latihan di Tombol juga yang dilakukan latihan. Terlain itu yang melatih di sana dan ada beberapa temannya. Ada namanya Andi Yunus. Andi Yunus juga itu dari Makassar. Makassar, tapi dia asalnya orang Sinjai juga. Itu keluarga semua dari. Tapi memang sudah ada pengalamannya dia. Termasuk di Tombol itu ada 2 orang bekas Romusa. Tentara Jepang. Bukan kerja paksa Jepang. Kerja paksa Jepang. Tapi tentara sebenarnya itu ada, artinya dia itu orang terlatih di Jawa, kerja paksa, tapi dia tinggal itu setelah Jepang kalah, dia tinggal. Ada 2 orang, tapi ada pengetahuannya juga untuk artinya bisa melatih lah pada saat itu. Ya, 2 orang dan itu ada makamnya di Tombol Pau itu sampai sekarang tidak tahu siapa namanya. Ya, sedikit Pak. Saya pernah cerita-cerita dengan orang Tombolo, Pak Lingkungan sekarang, Pak Ardi Lontong, katanya ada kuburan tentara Jepang, yang orang bilang papan rangan Jepang, dan sampai sekarang belum ditahu. Mungkin itu bukan itu. Oh, siap. Itu papan rangan Jepang itu Romusa yang kerja paksa itu yang mati. Yang mati di sana, yang mati pekerja yang dimakamkan. Tapi itu makamnya sekarang sudah hilang. Iya, betul. Iya, sudah malah orang menghuni rumah. Siap, lanjut Pak. Iya, jadi saya lanjut latihan lah ini. Sebentar latihan. Ini di Limbua ini karena tambah banyak ini nih pemuda-pemuda datang ini bergabung. Ini Karenjaru ini mengapa? Ini kita rawan ini. Karena kita sangat dekat dari jalan poros ya.
Iya, iya. Sangat dekat dari jalan poros, walaupun pada waktu itu masih Masih hutan, hutan, ya, betul. hutan heterogen, bukan hutan pinus, hutan Roma. Iya, iya. Ya, hutan Yang masih ada rotan, ada iya. pada Iya. ada kayu asa, bisu apa semua. Pokoknya di sana. masih Ya, hutan ya, rumah masih gelap heterogen. rumahnya. Ya, di situ ragu-ragu. Bahaya kalau di sini karena pasukan ini bertambah. Akhirnya tempat latihan ini pusatnya dipindahkan ke Padang Malulu. Pada Malulu. Dari kampung Kompres Longka. Di rumah kepala kampung Kompres Longka. Di rumah Kari Longka. Iya, iya. Yang namanya Ecolen Dengal deh. Di situ lagi diadakan latihan. Kalau di Lembang Pau ini tetap di situ. Sebentar aktif latihan. Tanggal 16 Desember, 16 Desember. ya, 16 Desember. Aspiran kontrol Belanda berkunjung ini ke Dombolo. Karena ini Belanda ini, pemerintah Belanda ini juga tahu ini bahaya ini. Ada gerakan-gerakan ini kalau kita mau lawan dengan fisik, jadi lebih bagus selain kita lawan dengan fisik, kita bujuk mereka. Persuasif. Ya, persuasif, kita bujuk. Jadi mulai dari dalam, Iya, dia iya. di pau dulu, di tompolok dulu. Ninyunyuk ini bahasa sekarang. Dibujuk karena dia bawa pakaian deh. Dia bawa pakaian-pakaian bekas, bagi-bagi. Dia bawa roti, bawa gula pasir. Iya. Kalau dia apa? Tadi aspiran kontrol. Aspiran kontrol. Kalau sekarang apa itu jabatannya? Jadi aspiran kontrol Belanda itu dia pimpinan di Under Abdeling II. Goa ya. Under Goa. Abdeling II ini di bawah Abdeling Makassar. Jadi dia itu Ibaratnya lah. ibaratnya, kayak- ya maaf ini bupati kalau sekarang. Iya. Oh gitu ya. Sederajat dengan Oh, bupatinya Belanda. bupatinya Belanda kan. Pemerintahan Nika sudah berkuasa pada Oh, waktu gitu itu. ya. Iya, iya, iya. Untuk iya. pemerintahan. Iya, iya. Resmi kan untuk pemerintahan. Iya. Ini yang membawa pakaian. Ke Baik. orang-orangnya membawa Dengan pakaian. beberapa orang. Kita namanya Tompetor ini. Ya, itulah yang dikenal dengan Tompetor. Tompetor mungkin Tapi- penyebutan nama itu. Tapi jabatan Belandanya itu namanya aspiran kontroler. Iya. Namanya itu FR Westop. Jadi orang Belanda asli. Dan itu masih sangat muda juga, umur 35 tahun. Jadi FR itu Frederick Rehan Westop. Nah, itu datang membagi-bagi pakaian di sana. Ini tanggal 16. 16. Iya. Jangan bayangkan bahwa transportasi ke Tombolo Ya. sampai sekarang. Berarti mungkin masih sembunyi-sembunyi naik Enggak, kuda. dia naik mobil, mobil. pakai mobil. Ya, ya, Pakai ya. mobil power. Jadi dia di bawah itu sama HBA Malino. Yang di Mangerangi yang bawa. Tapi ini yang di Mangerangi sudah ada kontak ini dengan para pemuda di dua distrik. Dua distrik. Bahwa Tetapi di lain pihak juga ini Belanda sangat percaya. Iya. Ke anti Mangerangi. Yang di Mangerangi karena HBA ini kan Belanda ya. Iya. HBA itu kayak penghubung apa? Bukan, jadi dia itu kayak, jadi sebenarnya itu tugas awal dari HBA ini. Jadi dia itu pemerintahan apa namanya, yang khusus ini mengurusi Madinah sebagai tempat istirahat ya. Tapi akhirnya itu pada saat proklamasi itu HBA itu berubah menjadi semacam koordinator, pembantu bupati lah. Membawahi distrik Pau, distrik Parigi, distrik Bersallo yang ada di gunung ini. Tapi HBA ini itu khusus untuk mengurusi kebersihannya Malino. Makanya dulu itu bersih sekali Malino. Sekarang kan sudah bersih. Iya, iya masih. Masih bersih. Alhamdulillah kan Masih saya dari Bersih. dari Seminasa tadi luar biasa di kunjungnya Malino ini. Karena memang Malino Ya. sebagai tempat wisata ini ya patut kita banggakan Ya. bersama. Nah, jadi pada saat itu ini Karempado tahu. Bahwa dia akan datang. Iya, karena diumumkan memang di sana bahwa ini dia ki yang Victoria betul bagi-bagi pakaian ya. Karempado tahu. Ini berarti kita dapat mangsa yang sangat empuk ini. Karena justru mangsa ini datang. Iya, Wah, dia iya, datang, iya, iya. langsung datang. Datang. Iya, iya, iya. Nah, memang sudah membara, sudah itu jiwa patriotisme dari pemuda-pemuda di sana sudah luar biasa terbakar. Pokoknya sudah diun-un ini. Pokoknya kalau Sudah. ketemu ini, Sudah. ku habisi. Nah, jadi di saat dia itu dibawa sama Andi Mangerangi, dan Andi Mangerangi juga sudah mengizinkan bahwa aman.
tidak ada, pokoknya aman deh. Dengan ada stafnya di Mangirangi, staf HBA namanya Parawan Sadetayang. Sampai ada jalan Parawan Sadetayang di sana kan. Ya. Nah, dengan polisi Belanda juga ada namanya Dengadi, ada lagi polisi lainnya itu. Karena mobil itu masih sangat terbatas. Ya. Power mobil. Yang saya mau sampaikan tadi, jangan membayangkan bahwa ini transportasi. Ya, itu tas 1 hari ini baru tiba di, dan saya masih rasakan. Saya masih rasakan waktu saya dari Tombolo itu kalau naik mobil ke sini malah biasa kita 2 malam berjalan karena jalannya masih tanah. Iya, jadi pada waktu itu aspiran kontroler Belanda ini membagi-bagi pakaian malam, sudah kemalaman. Akhirnya tinggal bermalam di rumahnya kepala distrik. Ini Di rumahnya Rupau. Iya. Kontroler Belanda ini. Ya, Tom Petro. Termasuk rombongannya tinggal bermalam. Di situ tambah membara ya. Sebentar kita harus serang. Sudah itu di antara Tombolo itu di rumahnya kepala distrik Rupau itu namanya di Pasir. Jaraknya itu kurang lebih 2 kilo. 1,5 kilo lah. Itu dari kurang lebih 2 kilo dari rumah kediamannya Karipado. Itu namanya di Lembang Pau di Saputoya. Di situ pemuda sudah berkumpul ya. Mau menyerang karena memang dia ini kan tujuannya untuk merebut senjata juga. Dia bilang ini sudah sangat peluang emas. Yeah. Tapi ternyata pada waktu itu Andi Mangirangi tahu, termasuk Rupau. Oh ini. Karena memang itu rumah yang ditempati Andi Mangirangi bermalam itu kurang lebih sekitar 500 meter dari rumahnya Rupau. Iya. Itu salah seorang pegawai kehutanan yang namanya Surapele Denasa. Dia ini orang Botonompo. Tapi istrinya orang Tombolo juga. Iya. Orang Tombolo itu istrinya dan keluarga dari Karipado. Istrinya itu. Di situ dadakan rapat ya. Di situ bermalaman HBA Malino. Kalau Tom Petro di rumahnya Arupao dengan beberapa orang pengawalnya. Jadi saat itu disuruh panggil lah Karipado. Iya. Sama Andi Mangirangi dan Arupao. Iya. Arupao juga ke sana. Membujuk dia jangan di sini. Kalau di sini bahaya. Kita diberi menghanguskan Belanda. Satu hal yang luar biasa saya lupa sampaikan tadi. Belanda setelah terdesak ini juga dengan adanya perlawanan-perlawanan, maka pada tanggal 4 Desember 45 dia mendatangkan suatu depot batalion, depot special Truppen, ya. itu artinya itu pasukan khusus pembunuh. Khusus pembunuh. Jadi dia datang itu tanggal 4 Desember. Anggaplah sekarang dia sniper mungkin. Orang-orang snipernya masuk pembunuh khusus. Ya. Dan itu dipimpin seorang kapten namanya Raymond Westerling. Luar biasa ini keberaniannya ini pemuda-pemuda karena dia sudah tahu bahwa sudah ada Desember 46. Bukan 45, Desember 46 ini datang Westerling ini. Setelah dia tahu ini di Makassar ini pergolakan luar biasa ini dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Walter Robert Mengisi dengan pasukan-pasukannya. Dia datangkan ya. Jadi mulai datang tanggal 4 Desember 46, besoknya dia akan membersih. Dan ini masyarakat laskar-laskar di sini juga tahu bahwa ada ini. Jadi itu waktu karena peristiwa ini tanggal 16, saya cerita dari Tombolo, dikasih tahu Karipado jangan di sini. Dia pasukan Beru betul. Itu dipimpin oleh Westerling, namanya itu pasukan khusus membunuh. Jangan di sini, habis kita kalau di sini dihabisin. Terjadi suatu yang sangat debat mungkin debat yang sangat hangat karena dia tetap ini. Apalagi adiknya itu yang memang karakternya juga lebih keras dari Karipado. Adiknya itu namanya Karintea. Dia tidak mengerti. Tidak. Oh nanti langsung dihabiskan, anggaplah seperti itu. Mau habis itu malam ya. Tapi dibujuk terus, akhirnya mengalah Karipado. Tapi sang adik ini ngambek. Marah dia. Nah, tapi setelah dibujuk juga sama kakaknya, dia mengalah.
Nah, diputuskan, nah diaturlah strategi. Iya. Diaturlah strategi sama Andi Mangeranyi bahwa nanti pulang baru ingatan. Singkat cerita akhirnya tempatnya juga sudah disepakati. Bahkan ini ya salah satu strategi juga dari Karempado dengan Arupao, termasuk Arupao yang mengusulkan ini, jangan dilaksanakan di distrik Pau, biar menyeberang ke sebelah ke distrik Parigi. Oh, berarti saya ini pemahamanku Om Rudi, ini Tuan Petro ini dari Makassar ke Tombolo. Ya. Ternyata pulang dari Tombolo. Tombolo. Ini yang informasi yang saya terima. Dan ini Ya. saya ini pelaku yang cerita sama saya, Karente yang cerita sama Ya, saya. ini informasi yang berkembang itu bahwa ini Tuan Petro ini dari Makassar Iya. menuju Langsung dihadang. Langsung dihadang. Nah, ini dihadang. berarti ada informasi yang terputus. Lewat podcast ini sudah dijernihkan kembali. Bagaimana Ya. caranya waktu masuk dia ini, nah dia sudah berhasil bagi-bagi pakaian masyarakat. Itu dia. Berarti memang Logikanya kan sudah dari sana. berarti cerita yang berkembang sampai hari ini di Ya. saya ini adalah ada yang memutuskan, Makanya- ada yang merubah sejarah. Makanya saya tertarik sekali ini waktu kita undang saya. Ya. Karena saya ini pelaku langsung yang cerita. Ya. Karente yang ini cerita sama saya. Waktu saya masih di Malino, bahkan itu sebelum saya pindah, selalu dia ke rumah sini, tempat saya dulu. Dan banyak cerita tentang itu. Wah. Apalagi pada saat Napatilas, selalu di rumah saya sama-sama, bahkan saya sama-sama tidur. Jadi dia banyak cerita, termasuk anaknya sendiri Karempado cerita. Siapa tak? Tapi patah. Dilanjut dulu sebelum sebentar kita masuk ke sisi berikutnya. Jadi setelah pulang ini Tuan Petro menuju ke distrik Parigi. Kembali ke Sungguh Minasa, Ya, rencananya. kembali ke Sungguh Minasa. Ini pasukan-pasukan dari Karempado sudah lewat dia lewat Langkua ke atas. Iya. Berimpati. Iya, berimpati. Jadi begini. Iya. Jadi pada saat itu diputuskan, maka malam itu juga disusun strategi. Sama Andi Mangeranyi langsung ya. Pasukan-pasukan tersuruh makin naik. Menghadang ini sudah masuk di wilayah Parigi. Lewat Ya. Berimpanting. Iya, tapi dia lewat Birempanti, lewat Langkoa naik Langkoa, iya. Birempanti. Iya. Makanya waktu Napatilas dulu kan di sana saya sengaja kasih Iya. lewat di situ. Betul. Iya. Nah, jadi khusus untuk Karempado, ini strategi dari Andi Mangeranyi, ikut di mobilnya Tom Petro. Ikut sama-sama. Dengan alasan bahwa dia akan silaturahim di keluarganya di Malino. Iya. Karena memang sudah banyak relasi-relasinya memang di Malino sini. Nah, disepakati. Ya, disepakati bahwa jadi saya persingkat cerita, malam itu juga pasukan naik. Disuruh kau menunggu di batas, setelah batas dengan distrik Parigi. Karempado ini ikut di mobil ya. Strateginya yang Mangeranyi, kalau sudah sampai lewat batas saya buang topi. Saya buang saya punya topi, suruh berhenti ini, diadakan penyerangan. Oh, tapi berarti batas distrik Tombolo dengan distrik Parigi, dia memang dibataskan Repia sekarang, di Tanggara itu. Bukan. Bulu Balea itu masih distrik Parigi. Distrik Pau. Oh. Sangkin na Kampung Biru. Iya, sengaja kamu. Sangkin na Roma Lompoa. Jadi saya kembali. Ya. Sepakati lah. Jadi ini pasukan naik. Malam itu juga dengan perhitungan pagi sudah tiba di sana kan menunggu. Karena ini rencananya ini mobil ini pulang pada pagi hari dari Tombolo. Jadi diperkirakan kurang lebih 2 jam itu sudah tiba di situ dari Tombolo dengan kondisi jalan pada waktu itu kan. Baru perlu ingat itu Desember itu musim hujan. Berarti jalan becek. Becek. Luar biasa. Jadi sampai di Bulu Balea, singkat cerita sampai di Bulu Balea, Buang topi. HBA Malino di Merempon berhenti. Iya. Nah kaget Karempado karena itu belum batas. Itu masih masuk di wilayah wilayah Distrik Pau ya. Distrik Pau. Batasnya Laut Rimai. Iya. Tapi
anggapannya ini dia memang sudah ragu-ragu. TNI di pasukan pun resmi karena memang dia menunggu yang jalan masuk ke Lembana sekarang. Iya, iya, iya. Karena Iya. di situ tuh sudah masuk pas di tikungan situ. Iya. Oh, iya, 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 iya. Tikungan di situ. Di situ menunggu pasukan. Mungkin kita sebelum kita lanjutkan, mungkin kita rehat dulu, Om Basir. Ini yang luar biasa nih. Ya. Ini yang ditunggu sama pemerintah. Ini, Karena ini. pada saat prosesi itu, Iya. itu Betul. jangan dulu disebutkan. Jangan dulu, jangan Sebentar dulu. kita lanjut lagi. Ya. Ini. Biarkan para penonton masuk ke sesi kedua bahwa prosesi itu Iya, sehingga terjadi serang umum. ya, Iya. itu, ya. Ya, yang, oke. ya, yang Teman-teman. pastinya Om Rudi, sebelum kita break sejenak, masuk ke sesi kedua, informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang valid dari pelaku sejarah. Dulu informasi yang saya dapatkan, mungkin Om Rudi yang dapatkan, Iya. masih mungkin dari Ya. siapa, bukan dari pelaku sejarah. Hari ini kita dapat informasi dari pelaku sejarah, paling Sangat luar tidak, biasa. ini salah satu referensi ke dunia pendidikan juga. Iya. Harus diketahui bahwa apa yang terjadi di Malino ini yang kita ceritakan hari ini. Terutama untuk generasi pelanjut kita ke depan. Iya. Ya, Om Rudi. Siap. Sampai kita rehat sejenak, semoga kita bertambah semangat Ya. dalam mendengarkan Anu Podcast. Anu podcast. Iya. Oke. Iya. Rehat dulu. Iya, rehat dulu. Mas, Setelah maghrib. Bagaimana modelku di situ? Itu. Nekir lagi. juga. Itu anu dari dulu kan? Memang ini yang harus sampai memang jadi harus dikasih bakpar ini Pak, filenya. Bakpar diputar di itu Pak. Putar di iya. Bakpar yang sudah yang dulu semua. Memang itu itu dia dulu setelah pulang kan informasi itu dari orang-orang Ya. Petro mau masuk dan dibunuh. Dia tak jalan itu kalau baru mau masuk. Iya. Logika saja. Ini dari Narolo tena Pak Anu ya. iya. Dari beberapa memang tahu cerita Pak. Iya. Itu betul memang kode dari kuno, kode rawan dari tujuan, waktu rabu tuh kan, dan langsung di tubuh kunjo. Ini informasi. Salah nih. Mana bisa susah kalau Pasti ada yang kasih kurang sejarah. Dia enggak mengetahui secara utuh. Ya, ini Om Rudi. Tidak apa-apa jadi kalau lama waktunya. Makan saya. Kami senang sekali Pak. Tentunya